Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Mari teman-teman, kita mau datang dengan sungguh di hadapan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita ada untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang dengan sungguh di hadapan Tuhan teman-teman. Kita mau rasakan terlebih dahulu hadirat Tuhan yang hadir di dalam tempat ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan lebih sungguh datang di hadapan Tuhan. Bila ku lihat mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih-Mu, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dengan sungguh mari kita pujikan lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum Tuhan, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, itulah karya-Mu. Kau yang beri
Kami benar-benar siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang tangkap setiap hati kami Tuhan dimanapun kami berada. Dan biarlah Engkau yang benar-benar ada dalam hati kami. Dan kami bisa mengenal Engkau lebih lagi melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Shalom. Shalom. Ya, aku mau lihat dulu ya. Kita cek yel-yel dulu. Youth for Christ, United, Impact, Level Up. Gayanya dulu, gayanya mana gayanya? Cari pasangan. Cari pasangan. Udah? Ya, siap-siap ya. United. Salah tuh. Youth for Christ, United, Impact, and Level Up. Haleluya. Dia adalah Yesus, sahabat setiap kita. Amin. Haleluya. Dia adalah sumber pengharapan setiap kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada selalu buat setiap kita. Hidup yang kau pilih Tuhan. Hidup yang kau pilih
Yesus, sahabat setiap kita. Dan kita bisa merasakan betapa indahnya ketika kita berada di dalam Dia. Kita bisa merasakan betapa indahnya pengorbanan Tuhan buat setiap kita. Kita mau siapkan hati kita lebih sungguh lagi. Sungguh indah Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat dengan kami Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, dan Kau dekat dengan sungguh.
kasih-Nya. Haleluya, sungguh besar Kau Tuhan. Dia ada dekat dengan kita teman-teman. Dia adalah sahabat kita. Haleluya, begitu besar Tuhan. Oh, haleluya. Kudus nama-Mu Tuhan, besar pengorbanan-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari rasakan indahnya kasih Tuhan. Dialah sahabat kita yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya. Kudus nama-Mu Tuhan. Dengan sungguh mari kita pujikan sekali lagi. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh sungguh indah. Engkau sungguh pribadi yang mulia ya Tuhan, pribadi yang indah yang tidak terselami. Kemampuan kami terbatas untuk memahami Engkau, tetapi sungguh kami bersyukur Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, memperkenalkan dirimu, memperkenalkan gaya hidupmu melalui Kristus Yesus di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin mendekat kepada Engkau. Pada kesempatan sore hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan mengajar setiap kami. Dan tentunya kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk mengurapi setiap kami, menolong setiap kami, untuk kami boleh menangkap kebenaran firman Tuhan, bahkan kami boleh menghidupinya dalam keseharian kami. Sehingga hidup kami akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Mohon anugerah-Mu, berkat-Mu melalui firman Tuhan sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Rekan-rekan sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam, salam sejahtera bagi semuanya. Jauh banget ya, kayaknya ya, kayak jauh nun, jauh di sana. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar tentang sebuah kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, bisa dikatakan sebuah seri kehidupan yang baru itu kita awali, kita mulai. Dan dalam sebuah seri yang baru itu tentu ada gaya hidup yang baru yang harus terus kita bangun dalam diri kita, yang harus terus kita mainkan, kita perankan dalam keseharian kita. Nah, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kecil saya di kampung ada tetangga. Beberapa rumah dekat dari rumah saya, orang Kristen juga. Tapi dikenal oleh warga sekitar, oleh masyarakat sekitar itu orangnya satu, pelite minta ampun, kikir, pelit gitu ya. Gampang tersinggungan orangnya. Bahkan beberapa kali sempat rame konflik sama tetangganya. Nah,
karena terkenal seperti itu tabiatnya, akhirnya banyak yang ngomong seperti ini. Loh, wong Kristen kok kaya ngono? Nah, kayak gitu. Orang Kristen kok kayak gitu ya? Nah, orang Kristen kok kayak gitu? Nah, ya memang sih ini sesuatu yang negatif tentunya. Karena tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa menjadi teladan, sehingga muncul perkataan tadi, orang Kristen kok kayak gitu ya. Kalau dipahami secara negatif tentu itu menjadi sebuah batu sandungan. Di satu sisi tentu gaya hidup seperti itu tadi yang tidak bisa menjadi berkat, jadi sebuah batu sandungan. Tidak bisa jadi teladan, tidak bisa menjadi garam, tidak bisa menjadi terang bagi masyarakat lingkungan sekitar. Ya, kalau itu secara negatif. Tetapi kalau kita melihat pengertiannya secara positif, saya bisa menangkap seperti ini. Ternyata ada sebuah pengharapan dari masyarakat sekitar tentang gaya hidup seorang percaya yang diharapkan bisa jadi teladan, yang bisa jadi berkat, tidak jadi batu sandungan. Jadi di situ juga terkandung sebuah keinginan, terkandung sebuah harapan dari masyarakat sekitar. Seharusnya orang Kristen itu bisa jadi teladan. Seharusnya orang percaya itu harus jadi berkat. Itu kalau dipahami dari sisi yang positif gitu ya. Nah, Kisah Para Rasul mencatat bahwa sebutan Kristen itu pertama kali disematkan kepada jemaat yang ada di Antioquia. Kita bisa membaca itu dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Sebutan Kristen itu muncul pertama kali di jemaat-jemaat Antioquia. Sebenarnya sebutan itu ejekan. Ya, itu sebuah ejekan sebenarnya. Kalau bahasa sekarang itu ya bulian gitulah, gitu ya, hinaan. Tetapi kemudian berkembang itu jadi sebuah identitas di dalam kekristenan. Apa sih arti dari Kristen? Apa kira-kira? Arti dari kata Kristen? Tentu gak asing buat kita ya. Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, kita sore hari ini akan belajar seperti tadi tema yang diberikan kepada saya, New Series, New Lifestyle. Yuk kita akan baca di 1 Korintus 11, kita nanti akan membaca ayat 1 dan ayat yang kedua. Gitu ya. 1 Korintus pasal 11, ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Bisa jadi sebuah pengharapan juga dari Rasul Paulus itu sendiri. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat yang pertama kita akan baca. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sekali lagi, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, kalau ayat pertama tadi cuman berhenti pada kata jadilah pengikutku. Wah, ini bisa dimaknai negatif. Wah, Rasul Paulus ngumpul ke pengikut nih gitu ya. Rasul Paulus ingin membesarkan kekuasaan atau kerajaannya, kedudukannya sendiri gitu ya. Tetapi tidak titik sampai di situ. Ada kelanjutannya tadi. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini kata kuncinya sebenarnya. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi secara prinsip Paulus tidak mengajak jemaat yang ada di Korintus untuk menjadi pengikutnya. Tetapi Paulus menghendaki supaya jemaat yang ada di Korintus itu menjadi pengikut Kristus. Karena apa? Paulus mengajak jemaat yang ada di Korintus untuk meneladani dia yang telah meneladani Kristus. Jadi istilahnya pusat dari kehidupan jemaat. Pusat dari kehidupan jemaat adalah Kristus sendiri gitu ya. Nah, ini mengajarkan kepada kita juga bahwa pusat kehidupan kita seharusnya adalah Kristus. Kalau diberi pengertian gaya hidup tadi ya, gaya hidup gampangannya, kalau gaya hidup itu punya arti bisa gampangannya, mudahnya, pola tingkah laku sehari-hari. Gaya hidup. Pola tingkah laku sehari-hari. Jadi itu bisa meliputi sikap kita,
meliputi perkataan kita, meliputi perilaku kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita sehari-hari. Jadi gaya hidup itu pola tingkah laku sehari-hari. Muncul melalui apa? Sikap. Bisa dilihat atau tampil melalui sikap, melalui perkataan kita, perbuatan kita, perilaku kita sehari-hari. Jadi gaya hidup pengikut Kristus artinya gaya hidup yang berpusat kepada Kristus. Seperti Rasul Paulus tadi mengatakan, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Jadi di sini ketika kita belajar gaya hidup pengikut Kristus, artinya kita diajak dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pola tingkah laku kita sehari-hari, dalam setiap sikap, tutur kata kita, perilaku kita, ayo berpusat kepada Kristus. Itu yang diajarkan, itu yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus. Dengan kata lain, meneladani Kristus. Menjadi pengikut Kristus artinya kita siap untuk meneladani Kristus. Banyak orang Kristen yang merasa bangga gitu ya. Kalau namanya itu pakai nama para nabi, Yesaya misalnya, Musa misalnya gitu ya, bangga, ada kebanggaan tersendiri. Atau para murid atau para rasul kayak saya, Andreas gitu ya. Atau tokoh-tokoh yang lain, apalagi kalau baptis pasti diminta nama baptisnya siapa gitu ya. Pasti pakai tokoh-tokoh Alkitab. Bangga dengan nama Kristen. Terus mungkin juga banyak orang yang bangga ketika memakai aksesoris. Aksesoris yang melambangkan kekristenan. Bisa kalung salib, anting salib gitu ya. Atau mungkin di mobil-mobil itu kan kalau yang Kristen, wah kita tahu nih. Jesus only, wah ini pasti Kristen ini gitu ya. Tapi nyetirnya badbut ke sana kemari gitu ya. Di belakangnya ada tulisan Jesus only gitu ya. Ada lagi mungkin hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga misalnya. Itu kan aksesoris yang biasanya, oh ini orang Kristen gitu ya. Seringkali kita itu bangga ketika tadi memakai nama Kristen. Atau memakai aksesoris Kristiani yang melambangkan kekristenan. Sebenarnya gaya hidup Kristen itu tidak sekedar berbicara, oh namanya Kristen. Gaya hidup pengikut Kristus itu tidak sekedar berbicara, oh pakai aksesorisnya Kristen nih, oh ini orang Kristen nih. Pakai salib, antingnya salib, kalungnya salib. Bekelnya salib, gitu ya ada ya. Bekel gigi salib gitu. Nah, bukan hanya berbicara nama, bukan hanya berbicara aksesoris, tidak. Tetapi gaya hidup pengikut Kristus adalah gaya hidup yang memperlihatkan, yang menunjukkan karakter Kristus. Yang merepresentasikan sifat Kristus, perilaku Kristus. Itulah gaya hidup pengikut Kristus yang harus ditampilkan. Bukan sekedar namanya Kristen, Petrus, Andreas, dan sebagainya. Bukan hanya pakai aksesoris Kristiani, tidak. Tetapi karakter, sifat, perilaku, segala apapun yang ditampilkan harus diwarnai dengan peneladanan kepada Kristus. Itu intinya gaya hidup Kristus. Nah, salah satu contoh aja. Gaya hidup Kristus itu seperti apa? Itu kan sebagai modelnya, rule-nya bagi kita. Yang menjadi teladan bagi kita adalah Kristus sendiri. Gaya hidup Kristus seperti apa? Ya, kita bisa belajar bahwa Kristus hidup dalam kekudusan salah satunya. Penulis Ibrani mengatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak berdosa. Ya, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia juga dicobai, tetapi dalam pencobaan itu dia tidak berbuat dosa. Rasul Petrus dalam tulisannya di surat Petrus juga menyatakan hal yang sama. Bahwa Kristus tidak
berdosa. Kristus pernah dicobai? Ya, kita tahu di dalam Matius kita bisa membaca bagaimana Kristus Yesus dicobai. Dia tidak bebas dari cobaan iblis, tapi di situ dia tidak berbuat dosa. Dia hidup dalam kekudusan. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini memang tidak mudah untuk hidup dalam kekudusan. Sebagai salah satu contoh di dunia sekarang yang sebagian besar itu internet sudah merasuk ke berbagai gaya hidup gitu ya. Nah, tidak mudah, banyak cobaan di dalam internet. Bukannya internet itu jahat, buruk gitu ya, sifatnya kan netral. Tapi bagaimana kita bisa menggunakannya. Kalau dulu ketika saya SMP gitu ya, waktu itu ada teman beda kelas itu 7 orang atau 6 atau 7 gitu ya, lagi ngumpul duduk di bawah gitu. Lagi ngobrol-ngobrol asik, saya sih dari jauh ngelihat kok cekakak cekiki gitu ya, pada ketawa, ada satu yang bercerita gitu, ceritanya kayak rame banget gitu loh. Saya ada perlu sama salah orang di situ. Saya datang nyamper, ngobrol, saya rada minggir sedikit gitu. Kan saya dengar apa yang mereka obrolkan. Yang diobrolin apa? Oh, ternyata yang diobrolin apa? Itu loh, komik dewasa, cerita dewasa itu loh yang kalau dulu masih seperti itu, gitu ya. Kalau dulu misalnya majalah-majalah yang pornografi itu, kalau sekarang godaannya, waduh, berat tantangan kehidupan kita sekarang. Di internet sekarang, wah, sudah terpampang secara vulgar gitu ya. Itu tantangan, itu sebuah godaan yang kita hadapi. Tetapi sekali lagi meskipun kondisinya tidak mudah, kita harus tetap meneladani Kristus, hidup dalam kekudusan. Pornografi begitu merajalela, diumbar di dunia maya. Kita juga tentu sebagai remaja-remaja Kristen, di sini sudah ada yang pacaran, gitu ya. Nah, tentu kita harus bijak juga di dalam berpacaran. Tetap menjaga kekudusan, tetap menjaga kesucian di dalam berpacaran. Sekali lagi, bukannya saya melarang untuk berpacaran, tidak, tetapi bijaklah. Ketika kita berhadapan dengan dunia di sekitar kita, ketika kita berhadapan dengan dunia internet misalnya gitu ya, dibutuhkan sebuah kedewasaan, dibutuhkan rasa tanggung jawab yang besar dari setiap kita. Nah, bagaimana itu bisa lahir tanggung jawab itu, kedewasaan itu, yaitu dengan terus kita meneladani Kristus tentunya. Sekali lagi, setiap hari kita diperhadapkan kepada sebuah kondisi yang tidak mudah, tantangan yang tidak mudah, semakin hari semakin berat. Oleh sebab itu kita harus tetap komit untuk menerapkan, membangun, mensupport, menguatkan diri kita untuk terus hidup meneladani Kristus. Contoh yang lain, gaya hidup Kristus, pembawa damai. Saya hanya ngambil beberapa contoh saja, pembawa damai. Kita tahu semua ketika Kristus dalam pelayanannya banyak orang yang berusaha untuk memenjarakan dia, menangkap dia. Banyak orang yang berusaha bahkan untuk membunuh dia. Beberapa kali usaha pembunuhan itu dilakukan untuk mengenyahkan Kristus. Khususnya oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat yang iri, yang gak suka dengan pelayanan Kristus. Bahkan ketika dia ada di kayu salib, ketika menjelang detik-detik nyawanya diserahkan kepada Bapa, dia mengucapkan kata apa? Kata damai sejahtera. Bapa, ampunilah mereka karena mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Yang keluar dari mulut Kristus bukan sumpah serapah, bukan cacian, bukan hujatan, bukan kutukan ketika dia diperlakukan tidak manusiawi, ketika dia diperlakukan tidak adil.
Dia pembawa damai. Dengan apa? Mengampuni. Dengan apa? Dengan mendoakan, memberkati. Begitu juga kita tentunya. Kalau kita kembali berkaca ke dunia kita sekarang, kalau kita ngelihat, waduh, ini apa komen-komen di media sosial itu loh. Kadang-kadang ngeri juga gitu. Ngeri juga. Komen-komennya itu kasar. Komen-komennya itu waduh, bisa membuat seseorang itu jadi sakit hati. Memberi komen kepada peristiwa tertentu gitu ya. Tapi kemudian yang komen itu bisa berantem sendiri gitu ya. Bisa berantem sendiri gitu. Karena satunya dukung, satunya menghujat, mencela. Ini bisa padu dewe gitu. Bisa berantem antara netizen satu dengan yang lain gitu. Antara yang mendukung sama yang memusuhi gitu. Wah, kata-katanya nggak enak di telinga. Meskipun itu ditulis loh ya. Kadang-kadang pakai kata-kata binatang A, ya depannya itu A gitu. Titik, nggak boleh disebut, sensor gitu ya. Wah, kata-kata hujatan di situ banyak kita temuin. Nah, kita sebagai pengikut Kristus yang harus menerapkan gaya hidup Kristus sebagai pembawa damai, tentunya itu bukan gaya hidup kita gitu. Oleh sebab itu bijaklah dalam bermedia sosial. Kadang pasang status gitu ya. Pasang status juga kadang enggak bijak gitu loh. Unek-unek lagi jengkel misalnya gitu ya. Lagi marahan. Apakah itu sama pacare atau itu sama orang tuanya bahkan. Mungkin juga marah sama gurunya, jengkel sama gurunya gitu ya. Bikin status. Mengungkapkan isi hatinya. Mengungkapkan kejengkelannya. Mengungkapkan kemarahannya di status itu. Nah kan ini kan ya enggak bijak gitu. Bahkan kalau ada kata-kata yang kasar bagaimana? Padahal status itu bisa dibaca siapa saja, dilihat siapa saja gitu. Nanti akhirnya apa? Loh, wong Kristen kok kaya ngono? Kan akhirnya keluar kata-kata seperti itu nanti bisa ditujukan kepada setiap kita. Harus hati-hati dalam bermedia sosial. Kita harus hati-hati. Bijak, harus bijak, benar-benar bijak. Contoh yang lain lagi, satu lagi, gaya hidup Kristus, menggunakan waktu dengan baik. Menggunakan waktu dengan baik. Tuhan Yesus melayani, pelayanan Tuhan Yesus itu cuma singkat waktunya, sekitar 3,5 tahun. Tetapi selama masa 3,5 tahun pelayanannya itu, Kristus Yesus itu memanfaatkan waktunya secara efektif. Kalau kita membaca Alkitab, seringkali kita mendapati pagi-pagi benar. Tuhan Yesus sudah berdoa, dia bersekutu dengan Bapa di surga. Sebelum dia melakukan pelayanannya. Dia berdoa mengambil waktu saat teduh dengan Bapa di surga. Kita juga bisa melihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus dalam tanda kutip cukup padat gitu ya. Dia mengajar di bait Allah, mengajar di rumah-rumah ibadat. Dia datang dari kota satu ke kota yang lain. Dia menyembuhkan banyak orang sakit, orang yang kerasukan setan, apapun itu. Tuhan Yesus memberikan perhatiannya kepada banyak orang. Dia begitu sibuk, belum lagi dia mencurahkan waktunya, memberikan waktunya, bahkan hatinya untuk mementor para murid-muridnya. Menyiapkan generasi untuk melanjutkan pelayanannya. 3,5 tahun waktu pelayanan Tuhan Yesus dipergunakan secara efektif. Dipergunakan sebaik mungkin. Dia tidak pernah membuang waktu sedikit pun karena dia tahu waktunya singkat. Makanya dia mempergunakan waktu dengan bijaksana. Nah, rekan-rekan yang terkasih, bagaimana kehidupan kita? Satu hari setiap kita diberi waktu yang sama. 24 jam, tidak ada yang lebih. 24 jam waktu diberikan kepada setiap kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mempergunakan waktu itu dengan baik?
Apakah kita sudah mempergunakan kesempatan itu dengan baik? Seringkali kita tergoda untuk menghabiskan waktu di depan televisi. Gitu ya. Asik nonton televisi. Banyak sinetron di sono, banyak drakor drama Korea di sana. Mungkin juga yang suka India, ada banyak di sana gitu ya. Dari pagi sampai malam itu isinya hiburan-hiburan. Kalau kita tergoda untuk terus menghabiskan waktu, nah waktu kita akan habis. Belum lagi sekarang apalagi yang muda-muda, yang remaja-remaja seperti ini. Nge-games. Wah, anak-anak saya juga suka nge-games. Tapi tentu dibatasi. Cuman hari Jumat, Sabtu, Minggu saja pas hari libur boleh main games. Bisa berjam-jam loh main games. Sampai berhenti, makan dulu. Sik topa, sik toma. Ini loh masih asik. Kalau keluar langsung dari grup mainnya kan bisa ganggu gitu. Kadang kita tanpa sadar habiskan waktu untuk nge-games. Bukannya nge-game gak boleh, tapi tentu harus secara bijak. Nge-games. Contoh apalagi di mana kita bisa menghabiskan waktu berselancar di internet, di dunia maya. Ada YouTube di sana, ada Twitter di sana, ada Instagram di sana. Banyak. Itu semua godaan-godaan di mana kita bisa kehilangan banyak waktu. Bukannya tidak boleh sekali lagi, tapi mari bijak. Jangan banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak membangun diri kita. Jangan sampai menyesal nanti kita. Lebih baik kita mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang membangun diri kita, membangun orang-orang di sekitar kita. Apakah kita sebagai pelajar, apakah kita yang sudah bekerja, kita yang melayani, manfaatkan. Kita studi, manfaatkan waktu dengan baik. Di ayat yang kedua kita akan lihat. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Nah, bagaimana caranya kita membangun gaya hidup Kristus? Ada kata kunci di situ adalah kata-kata teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Cara kita membangun gaya hidup Kristus sebagai pengikut-pengikut Kristus harus terus berpegang pada ajaran Kristus, pada kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti kemudian kita kemana-mana bawa Alkitab, aku berpegang pada kebenaran firman. Alkitabnya dipeluk, didekep terus gitu kemana-mana, tidak. Tetapi artinya apa? Kita melakukan, kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu secara konsisten dalam kondisi apapun juga, dalam keadaan apapun juga. Kita secara konsisten mempraktekkan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Berpegang teguh pada ajaran Kristus tidak terlepas dari bersekutu dengan Sang firman yang hidup itu sendiri. Bersekutu dengan Kristus. Bukan sekedar kita mempraktekkan secara konsisten. Bukan sekedar kita mempraktekkan secara kontinu ajaran-ajaran Kristus, kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita juga bersekutu secara karib, secara dekat dengan Kristus, Sang firman yang hidup. Itu akan membawa kita semakin meneladani Kristus. Seberapa kita dekat dengan Kristus itu akan menentukan seberapa taat dan komitmen kita di dalam mengikut Kristus. Ini yang harus kita perhatikan. Dengan siapa kita akrab, kita bergaul karib, dengan siapa kita sering ngobrol, dengan siapa kita sering bertukar pikiran, itu akan semakin membuat kita mirip dengannya. Kalau kita bergaul karib dengan Kristus, kita terus berpegang pada ajaran Kristus, lama-kelamaan kita akan semakin mirip, disempurnakan dengan Kristus. Pertanyaannya adalah sekarang, ayo dengan siapa kita bergaul karib? Tentunya harapan kita semua, mari kita bergaul karib dengan Kristus. Karena itu akan membawa kita terus membangun gaya hidup pengikut Kristus. Siapa tokoh idola kalian semua? Ada BTS, Suju kalau yang dulu.
ada Blackpink gitu. Itu tokoh-tokoh yang banyak diidolakan oleh remaja-remaja sekarang. Banyak diidolakan oleh remaja-remaja sekarang. Biasanya figur idola itu jadi trendsetter. Apa yang dipakai ditiru. Apa kesukaannya ditiru, apa yang menjadi koleksinya ditiru gitu ya. Apa yang menjadi kebiasaannya ditiru. Pokoknya pengennya ditiru gitu ya. Apapun itu ditiru. Saya berharap yang menjadi idola kita semua itu adalah Kristus. Dengan kita mengidolakan Kristus, maka kita akan dibawa untuk meniru gaya hidupnya, mengikuti gaya hidupnya. Dan dengan demikian tentunya hidup kita akan semakin dibawa untuk menjadi seperti Kristus. Oleh sebab itu mari kita terus membangun kehidupan, gaya hidup sebagai pengikut Kristus. Dengan apa? Dengan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, melakukan, mempraktekkan firman Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kita. Dan juga kita membangun kedekatan, persekutuan yang karib dengan Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Oke, ada pemain musik bisa membantu saya, WL Singer, saya undang maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian untuk menutup firman Tuhan, ku mau jadi sepertimu, Bapa kau setia takkan meninggalkan. Amin. Bapa kau setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, katakan, ubah hatiku ya Tuhan. Ubah hatiku seperti, biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk kita terus diubahkan menjadi seperti Kristus. Amin. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Oh, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, oh,
Biarlah ini menjadi doa setiap kami. Kerinduan kami adalah menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Kami yang telah dipanggil menjadi pengikut-Mu, membangun sebuah kehidupan, gaya hidup yang baru, gaya hidup Kristus. Biarlah kami boleh meneladani Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap pola, perilaku, tutur kata, sikap kami. Kami boleh meneladani Engkau. Mohon berkat-Mu bagi setiap youth di tempat ini. Tuhan yang memberkati menuntun hidup mereka, supaya mereka terus dibangun di dalam Kristus, menerapkan gaya hidup Kristus dalam keseharian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom Youters, bertemu bersama saya dalam ibadah Youth minggu ini. Mari kita simak warta selengkapnya. Ibadah Sabtu 23 Januari tahun 2021 akan diadakan pada pukul 5 sore. Ibadah akan didampingi oleh Saudara Dwi. Tema yang akan dibawakan adalah New Series, New Year, New Me. Teman-teman jangan lupa ya, ibadah akan dilakukan di ruang utama GI Adopter Cipto dan akan dilakukan secara live streaming di channel IFC GI Adopter Cipto. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Ibadah tatap muka, protokol kesehatan tetap harus dipatuhi. Pertama, harus memakai masker dari rumah. Kedua, cek suhu tubuh dan cuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah. Ketiga, melakukan absen dengan menyebutkan nama pada asyir di ruang ibadah. Keempat, duduklah dengan memperhatikan jarak sesuai stiker yang sudah ditempel pada kursi ibadah. Kelima, tetap memakai masker selama ibadah berlangsung. Keenam, pulang dengan tidak membuat kerumunan dan tempat parkir akan dialihkan di samping gereja. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan ingin didoakan, teman-teman dapat menghubungi Pendeta Winaya atau Saudara Gomida. Persembahan akan dilakukan menggunakan scan QR code yang sudah disediakan. Persembahan operasional gereja, persembahan perluasan lahan, dan persembahan persepuluhan. Dan buat teman-teman yang berada di gereja bisa memberikan persembahannya melalui kotak yang sudah disediakan di pintu keluar gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Selamat ulang tahun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa buat bergabung di ibadah minggu depan. Selamat bermalam minggu, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Youth for Christ, United, Big Bang and Level Up. Baik, puji Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Pak Andre telah menyampaikan firman Tuhan. Teman-teman, hari ini ada informasi kembali lagi bahwa minggu lalu telah diumumkan bahwa dalam perjalanan untuk ulang tahun Youth yang ke-9, jadi diinformasikan kepada teman-teman sekalian, mari semua bisa berpartisipasi ya, atau berkreasi di dalam Road to EFG Birthday. Jadi teman-teman bisa mempersembahkan sesuatu yang terbaik dari teman-teman, seperti ada bagian yang diperlombakan, yaitu TikTok ya, bukan TikTok. Itu makanan ya, atau lagi tok-tok. Nah, terserah Anda mau model apa. Yang penting perhatikan aturan-aturannya ya. Jadi lebih yang sopan, bukan yang apalah, yang bohai-bohai itu bukan ya. Tapi yang sopan dan sebagainya. Ya, kalau mau model ampun Bang Jago ya boleh gitu dan sebagainya. Ya, kemudian ada desain ya, masker atau tote bag ya. Jadi teman-teman buat desain sebagus mungkin, sebaik mungkin, karena nanti akan dipakai. Jadi desain Anda akan dipakai, tidak dibuang, tapi akan terus dipakai
karena kita juga akan tetap gunakan juga di Instagram kita. Kemudian yang ketiga ada videografi atau podcast juga. Jadi teman-teman yang suka biasa ngomong, mewawancara atau membuat satu makalah, tema dan sebagainya, bisa membuat podcast atau videografi. Anda bisa shoot sendiri atau di syuting teman, mau Anda selfie atau apa terserah, yang penting hasilnya yang terbaik. Jadi teman-teman lakukan supaya Anda punya relasi, punya teman. Jadi kalau memang Anda mau kerjakan bersama teman-teman Anda. Nanti jangan lupa bahwa ini tidak gratis teman-teman, ini ada rewardnya. Jadi ada sesuatu yang akan diberikan kepada teman-teman yang dirasa atau dinilai terbaik, dan hasilnya semua tidak akan dibuang karena tetap akan dipakai di media kita. Jadi mari semua bisa berpartisipasi, lebih kreatif. Kalau Anda suka tulis-tulis, buatlah di ulang tahun YUT yang ke-9, dan nanti kita akan diselebrasinya tanggal 30 Januari. Itu aja informasi yang bisa saya sampaikan, dan pesan saya ini masih PSBB atau pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi teman-teman yang suka nongkrong di kafe atau yang biasa jalan-jalan di tempat-tempat umum, tolong perhatikan untuk prokesnya ya, jadi protokol kesehatannya, dan juga jangan suka nongkrong lama-lama karena nanti akan digaruk ya. Jadi yang bermasalah itu Anda digaruk, kalau garuk punggung enggak apa-apa, ini digaruk pakai mobil Satpol PP. Jadi tolong perhatikan jam-jamnya ya, karena sekarang jam 9 sudah pada tutup semua. Kalau Anda mau belanja sekarang juga maksimal jam 7, jam 8. Jadi persiapkan baik-baik. Belajarlah dengan tekun dan tetap semangat. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Silahkan teman-teman bisa bangkit berdiri. Mari kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan buat kesehatan dan anugerahnya yang Tuhan sediakan buat kita. Bapa, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang besar, hingga hari ini kami bisa berbakti kepadamu sebagai rasa syukur kami. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau menyertai dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk pendidikan yang masih berjalan, yang kami kerjakan baik secara online. Tuhan, biarlah itu tetap membuat hati kami bersukacita dan melihat campur tangan Tuhan yang besar. Kami bersyukur untuk sore hari ini ketika kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Pak Pendeta Andreas Budianto. Tuhan berkati, bila ketika kami belajar menjadi teladan, ketika kami menjadi orang yang benar-benar menularkan sesuatu yang baik, biarlah itu muncul dari dasar kami dan pengertian kami yang mendalam karena pengenalan kami akan Kristus. Berkati hamba-Mu, kiranya penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan senantiasa melimpah di dalam pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga dari hamba-Mu Pak Andreas Budianto. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kami di sepanjang hari yang akan kami lalui. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang melayani pada sore hari ini. Berkati jerilah mereka dengan sukacita dan pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin bahwa sepanjang perjalanan kami Engkau menyertai dan memelihara kami. Engkau memberkati orang tua kami di dalam keseharian mereka, di dalam pekerjaan mereka. Kiranya pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan terus ada atas setiap orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami, dan kami mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman, sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini, arahkan hati dan pikiranmu, tengadahkan tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Dan setelah engkau berbuat bakti kepada Tuhan, sekarang pulanglah engkau dengan membawa berkat damai sejahtera yang datangnya dari Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam Roh-Nya yang kudus. Sebab Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saat ini sampai selama-lamanya diberkatilah hidupmu, diberkati masa depanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.